Hai sobat-sobat semua, selamat datang lagi di channel Dermawan Awan. Pada kali ini, saya akan membahas mengenai Nusantara milik siapa. Namun sebelum itu, alangkah baiknya untuk tekan tombol subscribe agar berlangganan dengan channel ini tentunya. Dan diharapkan untuk nonton sampai habis agar tidak gagal paham. Nusantara umumnya digunakan dari berbagai macam wilayah, baik di Indonesia maupun di luar Indonesia. Di Indonesia sendiri, istilah itu dimulai pada awal abad ke-20 ketika Ki Hajar Dewantara memilih Nusantara sebagai nama alternatif Hindia Belanda. Saat itu, istilah Nusantara banyak digunakan dalam perjuangan pergerakan kemerdekaan. Namun, apabila ditelusuri sejarahnya, istilah Nusantara telah ada sejak zaman Kerajaan Majapahit. Saat itu, istilah Nusantara tidak merujuk pada wilayah kepulauan Indonesia saat ini saja, tetapi mencakup daerah di luar Majapahit yang perlu ditaklukkan, termasuk Malaysia dan Singapura. Lantas, bagaimanakah sejarah nama Nusantara hingga akhirnya digunakan secara spesifik untuk merujuk wilayah Indonesia? Nusantara lahir di masa Kerajaan Majapahit. Sebutan Nusantara pertama kali digunakan pada masa Kerajaan Majapahit atau sekitar abad ke-14. Bukti bahwa penggunaan istilah Nusantara lahir pada masa Majapahit dapat dilihat dari isi Sumpah Palapa yang diucapkan oleh Mahapati Gajah Mada pada tahun 1336 sebelum Masehi. Dalam sumpahnya, Gajah Mada bersikeras tidak akan menikmati kesenangan sebelum berhasil menyatukan Nusantara. Sumpah itu diucapkan saat pengangkatannya menjadi Pati Amangkubumi Majapahit. Sumpah Palapa berbunyi, lamun huwus kalah Nusantara isun amukti palapa, lamun kalah ring gurun, ring seran, Tanjung Pura, ring haru, ring pahang, dompo, ring Bali, Sunda, Palembang, tumasik samana isun amukti palapa. Artinya, jika telah mengalahkan Nusantara, saya baru akan melepaskan puasa. Jika mengalahkan Gurun, Seram, Tanjung Pura, Pahang, Dompo, Bali, Sunda, Palembang, tumasik, demikian saya baru akan melepaskan puasa. Kala itu, istilah Nusantara digunakan untuk menyebut daerah di luar Majapahit yang perlu ditaklukkan. Jadi, pada masa Majapahit, istilah Nusantara dipahami sebagai pulau-pulau yang berada di luar pemerintahannya yang berada di Jawa, tepatnya di Mojokerto, Jawa Timur. Dapat dikatakan bahwa menurut Gajah Mada, sebagian Jawa atau Jawa Tengah dan Jawa Timur justru tidak termasuk dalam istilah Nusantara. Hal ini karena kerajaan-kerajaan di tanah Jawa sudah berada langsung di bawah pemerintahan Majapahit. Kendati demikian, para sejarawan meyakini bahwa konsep kesatuan Nusantara sebenarnya dicetuskan oleh Kertanegara, raja terakhir Singasari. Ketika berkuasa, Kertanegara mencetuskan konsep Cakrawala Mandala Dwipantara yang merupakan istilah untuk menyebut kepulauan Asia Tenggara. Kertanegara membayangkan penyatuan kerajaan dan pemerintahan maritim Asia Tenggara di bawah kerajaan Singasari. Dalam bahasa Sangsekerta, Dwipantara berarti kepulauan antara, yang maknanya sama persis dengan Nusantara. Nusantara mencakup negara tetangga. Istilah Nusantara yang juga muncul dalam kitab Negara Kartagama dan Pararaton yang ditulis pada masa Kerajaan Majapahit. Nusantara sendiri terdiri di atas dua kata yang berasal dari bahasa Jawa kuno, yaitu Nusa yang artinya pulau dan Antara yang berarti luar atau seberang. Dalam Negara Kartagama, Nusantara mencakup sebagian besar wilayah Indonesia saat ini dan beberapa negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, dan Brunei. Secara politis, kawasan Nusantara terdiri dari gugusan atau rangkaian pulau yang terdapat di antara benua Asia dan Australia. Dalam perkembangan selanjutnya, Nusantara pernah digunakan dalam literatur berbahasa Inggris untuk menyebut Kepulauan Melayu. Nusantara dalam penggunaan yang lebih luas mencakup tanah, budaya, dan bahasa yang berhubungan dengan Austronesia, yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand Selatan, Filipina, Brunei, Timur Timur, dan Taiwan. Padanan nama Indonesia.
Setelah Majapahit runtuh pada abad ke-15, istilah Nusantara sempat terlupakan. Barulah pada awal abad ke-20, istilah ini dihidupkan kembali oleh Ki Hajar Dewantara, pendiri Taman Siswa yang juga merupakan tokoh pendidikan nasional. Saat itu, Nusantara digunakan sebagai nama alternatif untuk menyebut Hindia Belanda yang meliputi seluruh wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Ketika Negara Kesatuan Republik Indonesia ditetapkan sebagai nama resmi Indonesia, Nusantara tetap digunakan hingga saat ini sebagai padanan nama Indonesia. Oke, sahabat dermawan awan, itulah tentang Nusantara milik siapa. Silakan ambil kesimpulannya sendiri. Oke, sekian dari dermawan awan dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe tentunya.